Oke teman-teman, welcome to Bintang Motor Garage Channel. Kali ini kita di BMG lagi visit ke Surabaya. Ada beberapa event besar otomotif di Surabaya. Pada hari ini tanggal 20, sebentar, lupa tanggal aku. Tanggal 30 Mei 2025. Kali ini kita di Sutos, Surabaya Town Square. Di acaranya apa? Becak Surabaya. Oke, ini salah satu kegiatan yang ada di Becak Surabaya, teman-teman. Jadi dia ada ngadakan lomba untuk 3-on-3, basket 3-on-3 untuk anak-anak SMA kalau nggak salah, SMA, SD dan SMP. Ikuti keseruannya terus karena di sini kegiatannya banyak banget. Nggak cuma mobil tapi juga ada olahraga, ada kuliner juga. Ayo sekalian aku juga mau makan ini, lapar udah nih. Nah teman-teman, ini aku lapar mau makan. Ada namanya mie Amor yang punya stand kokonya ganteng. Ini salah satu rekanan kita juga. Dulu pernah ngasih info barang ke kita dan kita ambil barangnya di Surabaya. Namanya siapa ku? Halo, nama saya Raymond. Jualannya udah berapa lama ku? Jualan sudah 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun. Tiap event-event gini mesti jualan ya? Selalu ada. Mau event, mau dimanapun, mau konser, basar, kita semua ada. Oh berarti nggak cuma event otomotif doang? Nggak cuma event otomotif, basar, di mall-mall, sampai konser pun tetap jalan. Tapi rata-rata masih kalau otomotif masih turun ya, Rio? Soalnya kan teman-teman kita yang di otomotif banyak. Nah, ya. Karena teman-teman banyak yang otomotif, jadi saya harus terus sendiri. Nah, kita dulu kenalnya dari mana tuh? Dari otomotif juga, dari siapa yo? Dari bengkel terkenal se-Surabaya. Nah, Hubito Garage. Nah, itu tuh. Jadi aku bilang kan, Ito sama Hubert itu Pak Camat. Pak Camat ya. Kayak maksudnya semua toko-toko otomotif pasti dikumpulin semua mereka. Dan kebetulan tahu mereka semua. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang otomotif lama. Jadi ya temennya pun juga banyak banget. Sama maksudnya mereka ini orangnya friendly ya kan. Terus betul. Reputasinya juga baik. Reputasinya juga bagus. Seneng nolong temen juga. Nah, itu yang penting. Betul. Itu yang penting. Jadi akhirnya kita pun kayak aku pun kalau tiap ke Surabaya seringannya ya mampir ke Hubito. Betul. Ya, kok Dewi sih kan? Aku pun juga kalau Dewi ya kayak itu. Sampai sekarang. Jadi mobil kantorku semua juga larinya ke itu, ke Hubito juga. Nah, itu loh teman-teman. Towing, Hubert. Udah pasti Elegas Towing tuh. Betul. DFG makanya selalu kok pilihannya ke Hubito sama Elegas Towing ya karena itu tuh. Rekanannya banyak, trusted. Ya, betul. Nah, kalau cari mobil sama truk, nah ini bosnya. Ya. Ini bosnya. Kemarin kita ada ambil unit 2022 ya. 2022. 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 tahun lalu, ya. Kilometer 5.000. Kilometer masih 5.000. Ya. Itu harta karun. Diambil cepat langsung sama Ivan. Oke, makanannya nanti kalau udah ready info. Oke. Thank you. Sukses terus. Yuk. Nah, teman-teman, ini stand-stand booth-boothnya makanan-makanan. Jadi UMKM kayak makanan kecil-kecil, cemilan, minuman. Jadi kayak untuk kita snack sore gini kayak ringan-ringan tuh enak banget lah teman-teman. Dan ini yang sisi kiri ya. Jadi pokoknya sisi kiri yang tadi deketnya basket itu langsung ke tempatnya UMKM untuk makanan-makanan. Dan ini banyak lagi sih sampai sini sampai keluar dan ini sebelah sini bisa lihat nih. Ini beberapa mobil dari Mercy Jogja. Nah, dari Mercy Jogja ini dia kumpul ditaruh di sini karena nanti malam ini kalau nggak salah ini nanti loading out. Jadi dia nggak sampai besok. Ini panggungnya. Nah, nanti setelah dari panggung kita langsung keliling lihat-lihat mobil lagi teman-teman. Kita lihat booth-boothnya punya klub-klub Mercy yang lain sama nanti yang beberapa mobil yang ikut kontes. Salah satu mobilnya kita pun ikut kontes. Yuk ikuti keseruannya terus. Oke teman-teman, jadi kita udah kembali lagi ke Sutos. Kita langsung kupas habis. Ini ada kontesnya tuh mobilnya apa aja sih? Ini contoh ya teman-teman ya. Sebelah kanan ini ada 124 plat DK-nya cantik ini. Plat 1 digit ya kan. DK1W. Ini W124 E320 facelift. Yang kiri juga sama ini juga facelift juga.
Terus di sebelah kanan ada Mini ya, tapi Mininya kondisinya kurang menarik teman-teman. Cacatnya udah jelek semua. Dia hanya menang bumper, bumpernya US. Di depannya lagi ada Tiger, bumpernya juga US juga. Untuk kondisi catnya ya so-so lah ya. Sebelah kanannya lagi juga ada ini. Ini platnya yang cantik teman-teman. P90DA, Pagoda badannya. Dan di kiri ini yang mungkin yang agak eye-catching ya. Jadi ini basicnya 124 yang 300e, tapi dimodif, dirombak, bisa gullwing dan lain-lain ya. Ini punya selera masing-masing lah. Ini mobilnya kita BMG. Ini sebenarnya mobil ini kalau kita bilang dijual, ya gimana bilangnya ya? Ini kan mobil kesayanganku, jadi yang bangun juga aku selama 2 tahun ini. Kalau dibilang dijual, ya kamu berani berapa gitu aja. Karena ya nanti bisa dilihat semua untuk detail-detail mobilku ini. Kalian bisa tahu lah taste-nya dari BMG itu gimana. Kurang lebih begitu. Nah ini kita lanjut lagi. Di sebelah kanan ini ada yang di bagian jual beli. Jadi memang di sini ada konsen untuk jual beli. Ini dari 25 Garage. Dia menaruh 3 unit. Ada 212. Ini 205. Yang ini 124 yang Sportline ini harusnya nih. Lampunya udah US juga. Di sebelah kanan ini ada W140, 211, 212 sama CE merah. Yang 3 ini dari Jaya Karna Otomotif, ini ada platnya nih. Ini juga jual beli juga. Kalau yang ini warna merah ini CE, dia restorasi tahun 91. Nah, ini juga dia masuknya yang di sektor buy and sell cars gitu teman-teman. Menarik warnanya merah. Lampunya udah US. Nah, cuman ini selera. Kalau dari Mimin sendiri untuk lampu US di 124 itu kurang menarik ya teman-teman ya. Dalam artian memang kalau speknya menarik, tapi untuk dipakai daily, dia bolamnya tuh carinya susah banget. Dan otomatis kayak apa ya bilangnya ya, pencahayaannya kalau untuk kita untuk daily itu pasti jelek sih. Makanya itu Mimin tetap pertahankan sisi orinya. LED-nya aku ganti yang bagus karena bolamnya kalau yang standar itu kan hampat. Kita mencari LED yang bagus itu masih gampang. Kalau yang untuk lampu USDM itu susah banget. Nah ini ada beberapa juga dipajang juga. Ini untuk dijual beli juga. Yang 2 ini kalau nggak salah ikutnya kontes nih teman-teman. Yang 124 ini. Yang Vito itu dijual juga. Nah ini ada coupe. Di sebelah sini ada coupe 212. Mintanya 2011, buka harga di 399 juta. Kilometer rendah sih tulisannya sih 50.000. Sebelahnya ada 204. Nah ini yang mungkin yang sedikit eye catching ya teman-teman ya. Ini Smart Fortwo. Kenapa kok dimasukkan di brand Mercy? Karena Smart ini dia memang basicnya nih perusahaan otomotif Prancis, cuman mesinnya itu dia pakai Mercy. Jadi mereka kolaborasi. Lucu ini, dia 1000 cc, mesinnya di belakang, bukan mesin depan. Jadi mobil kecil, mesinnya di belakang, dia penggerak belakang, bukan penggerak depan teman-teman. Dulu aku pernah punya nih, pakai ya kurang lebih 4-5 tahun lah omku yang pakai waktu itu tuh. Sering bawa dulu tuh. Lucu, feel-nya lucu banget. Terus atasnya juga panoramic sunroof. Sekarang ini sektornya tempat klub-klub Mercedes-Benz, jadi mulai regional, mulai tipenya seperti 212, ya ini 203. Ini rumah regional untuk Jatim Bali lah. Ini mobilnya presiden dari Mercedes-Benz Club Malang. Jadi dititipkan di sini SLK-nya Pres Randy untuk dipajang di rumah regional. Lah, maju lagi ini ada MTC, Mercedes-Benz Club Tiger yang Surabaya chapter. Nah, di sebelah kiriku ini 124 MBCI. Jadi ini kolaborasi antara Malang chapter dan Surabaya chapter. Nah, sebelah kanan ini yang 202 Surabaya region. Ini yang Surabaya chapter. Di sebelah kanan ini MCS, Mercedes-Benz Classic Club yang Surabaya. Dia ini menurunkan 2 unit. Ini punyanya Tum Edwin, Gama Pro Sidoarjo. Dia memang restorasi, bengkel restorasi untuk klasik car. Nah, ini apa nih Jen Sandi nih? Silo bareng. Woi. Brotherhood touring, no drama.
S is just number. Nah, meskipun kita Jen Sandi, kita ini kan meskipun muda tapi suka klasik, makanya itu kan slogannya sama kan. Bener. S is just number. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Soalnya kita ini sudah muda-muda melek investasi. Ya, benar. Semakin klasik, semakin mahal. Nah, itu loh. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Oke lah, ini sebelah kanan ada W114 Mercy Mini 200, bumpernya US. Ini kalau nggak salah bekasnya kedubes. Unit ini punyanya Kapo. Nah, ini baru jadi nih. Bener-bener disayang. Tiap malam kemarin aku lihat selalu di wax terus nih punyanya Kapo ini. Mantap. Berlanjut lagi. Ini yang sektor sini ini untuk dipajang aja ya. Ya, aku rasa ini yang ikut kontes juga. Ini dari yang Madiun, chapter Madiun, Mercy Mini 114, lampunya US. Ini juga 114 juga atau 115. Yang ini pun juga sama nih, Mercy Mini juga. Nah, ini yang lagi dipanaskan juga Mercy Mini juga nih sebelah kanan. Yang di sektor kiri ini full Tiger semua teman-teman. Lampu US, bumper US, lampu US, bumper US, semua full US rata-rata. Karena itu karakternya di 123, W123 Tiger itu. Ini juga sama nih, lampunya US, bumpernya juga US juga. Jadi ini yang sektornya dari perwakilan dari Mercedes-Benz Club Madiun teman-teman. Banyak banget ini KR-nya nih. Kayaknya ada 10 KR lebih. Yang sebelah kiri ini yang bagian AMG semua. W12 AMG. Ini GLA 45 AMG. Yang ini C63 AMG 6300 NA top banget. Yang di sebelah sana itu juga sama tuh, itu Smart Fortwo. Punyanya MBC Madiun. Ini sektor terakhirnya di bagian bootnya klub-klub. Seperti tulisannya ya, 202. Yang tadi kan 202 Surabaya. Kalau yang ini 202, oh sama Surabaya. Cuman ini dia untuk display mobil. Yang di sebelah sana tuh barnya teman-teman. Jadi jualan minuman. Totalitas banget. Ini nih lihat nih, car club yang benar-benar mau totalitas. Mereka mau invest untuk penempatan semua, dikasih karpet ya kan. Benar-benar totalitas. Di sini juga ada sektor jual beli spare part juga. Kemudian ada lomba Tamiya juga. Jadi keseruannya tuh lumayan banyak teman-teman. Dan banyak vendor-vendor yang dijual seperti ini. Mercedes-Benz Hartono Raya Motor juga membuka booth juga di sini. Ya Pak Komisaris Pon. Jadi ini di BMG ini hari ini keren banget. Waduh, thank you. Salamin dulu. Om tadi. Deal. Sah. Mercedes-Benz CLA. Amin. Dadah. Thank you Komisaris. Oke, seru banget kan, banyak member-member yang datang. Pokoknya kalian datang aja. Untuk kelanjutannya nanti Benza ini pasti mengadakan lagi. Pokoknya tiap Benza ini diadakan 2-3 tahun sekali teman-teman. Jadi kalian tetap update aja. Nanti keseruannya dari Jatim Bali ini bukan Benza aja teman-teman. Banyak lagi. Nanti Juli ada event lagi di Bandung tuh Mercedes dari 210 Bandung. Nanti ada lagi Jamnas. Jadi ikutin terus untuk keseruan dari Mercedes-Benz Club ini, karena kalau kalian ngikut di klub ini nanti banyak event-event menarik teman-teman, dan sirkel-sirkelnya pun banyak, luas banget. Ada agen turun kontes dari Benza. Jadi kita berkumpul di Hartono Raya Motor Mercy Surabaya. Nah, karena mobilnya Mimin ini masuk kontes boxernya, lah otomatis ini aku berangkat sama anggota MBM itu W210 hijau. Yuk dilihat yuk. Ini speknya agak goib nih teman-teman. Dia mulai bumper depan, bumper belakang, spoiler semua. Ini pakai body kitnya Lorinser, peleknya pun pakai Leon Hardit. Mantap gokil.
teman-teman, kita udah sampai nih di Mercy Hartono Motor, tepatnya di Jalan Demak. Nah, ini bisa lihat ya, beberapa line up udah kumpul semua di sini, prepare untuk touring ke Sutos, ke acaranya Beca. Ikuti terus, lihat-lihat semua nanti highlight-highlightnya mobil-mobil di sini pasti keren-keren. Yuk. Nah, nanti teknisnya untuk rangkaian satu kita ada patwal, nah patwal di depan, dan yang kedua nanti ada mobilku, terus ada mobilnya Pak Albert dari Hartono Raya Motor untuk 40 diikuti sama MCC, dan nanti part-part yang lain menyusul di belakangnya MCC. Solid, solid, solid. Nah, ini tempatnya apa nih? Kalian pasti udah pernah lihat kan food trucknya BMG. Nah, kali ini nih food trucknya kita ini, food trucknya BMG ini kita kolaborasikan dengan panitia Bensa. Panitianya Bensa ini Mercedes-Benz Club Jatim Bali. Jadi yang regional yang Jatim Bali, mereka yang mengadakan acara ini, mereka yang mengkoordinir semua, mereka panitianya. Nah, karena kita nih rekan baik dengan MBC Malang juga, otomatis kita nih membuatkan, ayolah aku support apa yang aku bisa support. Nah, dari BMG apa yang kita support, kita kan kita kirim unit kita di sini untuk nanti membantu dari acara main eventnya ini kan naik fun runnya ini. Jadi kita sediakan tempatnya ini, food trucknya ini untuk nanti mengisi seperti aqua, terus isoplus, makanya untuk acara runnya ini nih, seperti itu. Nah, teman-teman, kali ini nih ya ini bisa lihat kan, ini event besarnya di Bensa Surabaya ini adalah naik fun run-nya. Bisa dilihat ya, crowded-nya udah mulai dapat, ini udah mulai kumpul semua. Nah, di sini ini memang cuma naik fun run aja, jadi bukan yang competition gimana. Tapi nanti ada door prize-nya teman-teman. Door prize-nya berupa mobil Mercy ya. Door prize-nya di acara Bensa ini ada 2. Satunya untuk acara fun run-nya, satu lagi ini untuk car contest-nya nanti. Nah, dan mobilnya BMW pun ikut ke car contest-nya itu teman-teman. Nah, untuk di fun run-nya ini banyak special guest yang diundang teman-teman. Salah satunya Rudy Surya, itu influencer yang terkenal Madura itu teman-teman. Nah, yang kedua ada Cak Haji juga, wakil wali kota Surabaya juga diundang juga. Tadi nanti bisa dilihat highlight-nya lagi rapat di dalam. Nah, jadi memang acara ini benar-benar rame, banyak mungkin banyak orang, banyak event, banyak special guest yang diundang juga. Jadi oke lah teman-teman, ini maksudnya crowd-nya boleh-boleh vibes-nya dapat banget, dan banyak dari guest-guest dari luar kota meliputi Bandung, Jakarta, Bali, banyak banget yang datang teman-teman. Oke. Mercy Fun naik run ini saya juga baru pertama kali ini tahu, apalagi door prize-nya mobil. Dan ini untuk yang pecinta lari malam-malam, apa yang hobi juga, hari ini siapa tahu bisa mendapatkan mobil Mercy-nya. Karena kesehatan juga itu penting, mengajak semua anak-anak muda untuk lari. Ya gitu. Kata-kata hari ini ya saya yakin motivasinya pengen dapat Mercy semua, gitu aja.
Oke teman-teman, ini lagi penutupan acara run-nya. Nah, ini karena kita kan support mobilnya aja. Nah, kali ini nih dari panitia itu ini didapatkan untuk penarukan pisang. Jadi pisang sunset yang sebelah sana untuk aqua. Jadi tempat ini kan food truck kita ini kan terang, jadi menjadi apa ikoniknya lah. Di sini kayak malah lebih terang daripada tendanya teman-teman. Nanti bisa dilihat dari highlightnya. Nah, nanti ini dari orang-orang yang sudah datang, semua yang sudah keren, mau yang 2,5K atau 5K sama. Nanti dari sini nanti mereka penerimaan piagam, penerimaan 2 untuk makanan ini pisang 1 dan minuman 1 seperti itu. Nah teman-teman, ini VPR-nya Jatim Bali. Oke Mas. Nah, Pres Messi, apa kesulitannya waktu mengadakan acara ini, Pres? Kalau kesulitan sih mungkin ya Mas ya, yang kemarin kita alami karena kita ini masih pertama kali bikin acara Mercy Fun Night Run, jadi mungkin trust dari masyarakat. Oke. Nah, jadi kita gimana caranya kita berpikir teman-teman, gimana caranya kita bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk ikut event ini. Antusiasnya. Dan alhamdulillah kita selama 3 minggu berjalan baru kita ada progres dari 300 ke atas. Sebelumnya cuma dikit-dikit, tapi alhamdulillah karena kita terus promosi, kita kerjasama dengan Galoran Surabaya, Galau Spot, akhirnya jadi kita kolaborasi gitu. Jadi untuk menimbulkan percikannya itu lah istilahnya. Karena kita bikin gairahnya buat teman-teman bisa masuk ke acara Mercy Fun Night Run ini. Kita dengan Galoran dan juga kita kasih door prize. Jadi di minggu ketiga kita promosi, kita mobil door prize sudah kita bawa. Kita rutin ikut lari yang Rabu malam sama hari Minggu. Berarti sampai anggotanya Jatim Bali ini ikut termasuk saya dari Tulungagung ikut. Gitu. Untuk menimbulkan rasa antusiasnya ya. Para inilah runner Surabaya gitu. Ya, karena memang event Mercy ini baru sekali. Kalau yang biasanya kan ada brand-brand lain yang bikin event lari ya, kita baru sekali ini. Gitu. Tapi sampai seantusias itu ya? Iya, dan alhamdulillah nggak sia-sia teman-teman, usaha teman-teman semuanya, kita bisa mendatangkan runner Surabaya kurang lebih 1000 plus ini. 1000 plus. Iya. Dan itu masih belum yang tidak terdaftar pun banyak yang ikut juga. Iya, tapi rata-rata yang pakai seragam itu 1000. Iya, itu kedaftar semua. Gitu. Oke lah. Pres, untuk booth-nya yang dari kita nih Pres, apakah menarik Pres di mata Presnya? Nah, kalau booth ini udah oke sih Mas, dan tempatnya dia juga strategis karena aku yakin ini kenapa di sini karena nggak bisa masuk ya. Iya betul. Tapi sundul, tapi dengan seperti ini sih oke, dapat tempat yang strategis kan. Nah, tapi kalau dari Pres sendiri untuk melihat kayak unit food truck ini apa ini kayak menarik perhatian, kayak apa ini patut untuk dibeli, untuk dipakai, untuk kerja lah istilahnya. Untuk kerja patut sekali Mas, karena kan sekarang itu kita jemput bola ya musimnya ya kita usaha. Nah, kalau kita sekarang online sama jemput bola. Nah, dengan yang food truck kita lebih fleksibel lah, kita mau kemana. Nah itu. Dan untuk kondisinya kalau Pres lihat secara perlampuannya LCD-nya mewah apa enggak Pres? Sudah oke sih. Sudah oke, cuman karena kenapa sih ini kelihatan gelap karena memang penerangan dari venue-nya kurang. Tapi sebenarnya kalau ini di tempat ramai, karena biasanya food truck kan di tempat-tempat ramai ya, keramaian, tak rasa udah oke sih. Tapi gitu. Untuk dari sisi dalamnya kan kelihatan eye-catching. Sudah oke, ya eye catching. Cuman mungkin ada masukan aja ya tambahan. Nah, itu yang banner di belakang mungkin bisa diganti selain banner lah. Mungkin akrilik atau apa yang sekiranya lebih mewah lagi kan. Nah, karena Pres bisa melihat itu Pres, LCD-nya tuh Pres. Oh ya, LCD itu oke, Videotronnya oke. Itu mahal loh Pres. Mahal, betul. Jadi nah, rubah-rubah. Yang kiri Bensa. Ya, itu kalau seandainya nanti kan memang kita semuanya menyesuaikan budget customer ya, untuk bikin food truck ya. Nah, tapi kalau seandainya ada budget lebih sih saya menyarankan itu dikasih ke customer, kasih pilihan buat bikin yang akrilik, tak rasa lebih mewah lagi kan, karena depan udah LCD. Betul. Eman gitu loh ya kan. Bener. Gitu aja sih sebenarnya. Terima kasih sih atas waktunya. Sama-sama. Sukses terus untuk acara berikutnya Jatim Bali. Thank you untuk support di acara Bensa Surabaya 2025. Sukses juga ya. Thank you. Ini udah akhir acara dari Bensa.
Boxer dapat Best 90s. Jadi Boxer udah punya 2 trofi sekarang, teman-teman. Untuk keseruannya acara itu tadi pagi kan kita touring. Kalau kemarin ya ada event seperti lari, terus event basket juga. Banyak lah acara-acara yang seru itu. Kemudian juga hari ini juga ada penilaian car contest. Kemudian ada lagi apa lagi tadi dia? Ada yang balapan Tamiya juga. Jadi di acara Bensa ini benar-benar apa ya? Bukan hanya otomotif aja, tapi lebih banyak juga olahraga. Jadi memang lebih difokuskan untuk hobi sport seperti itu, teman-teman. Oke, kita ketemu lagi besok. Kita ada agenda lagi besok apa? Nanti saksikan terus ya, teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, ini kita hari kedua ya di Surabaya. Kali ini kita ke IMS Surabaya. Nah, di sini nih kan ini pameran mobil yang mobil baru-baru teman-teman. Jadi cuman sayangnya yang di Surabaya ini nggak ada yang unit truk. Semua rata-rata yang di sini nih yang mobil pribadi, yang mobil penumpang seperti itu teman-teman. Nah, tapi kali ini beda karena kita ini ke IMS rame-rame bersama tim media kita. Bersama itu sama Mas Gilang sama Mas Wildan juga yang anak magang kita. Ayo ikutin keseruannya semua. Tiket aku udah beli, yuk kita masuk. Teman, ini ada stand, bisa dilihat ya, jualan untuk apa? Chemical guys. Ini peralatan untuk salon, jadi obat-obatan dan lain-lain. Ini ownernya yang punya Detailworks, teman kita Felix. Ayo kita masuk. Siapa ya Bang? Di sini nih Koko nih buka chemical guys ini. Item-item apa aja yang dijual? Kalau ini kan car care ya, produk-produk perawatan apa namanya mobil, motor, otomotif lah, semua. Itu car care kayak obat-obatan, sampo, waxnya, terus kayak obat poles juga ada. Terus apa namanya? Biasanya kalau headlamp kuning, mulai menguning, nah itu obatnya chemicalnya juga ada. Terus buat perawatan lah, membersihkan interior, kulit. Lengkap ya, sampai ada bucket-bucketnya semua ya? Ya, ember-ember semuanya. Dari chemical guys langsung. Jadi dari bawah sampai atas semua sampai atas. Ya, nah ini cuma satu brand aja apa ya Bang? Kalau ini kebetulan kalau di toko kita ada banyak, tapi untuk yang pameran ini kita cuma brandnya cuma Chemical Guys. Oke, Chemical Guys. Ini apa dapat endorse apa gimana kok dari kita memang kebetulan di Surabaya salah satu yang megang merek ini lah ya. Ya, gitu. Jadi ibaratnya kayak agen lah. Agennya distributor lah jadinya. Nah ini ada ini apa lagi nih? Juga Citex sama Nuko. Jadi Citex sama Nuko ini kalau yang belum tahu, dia chargernya aki buat mobil sama motor. Charger aki. Jadi kalau mobil kadang jogrok, di starter kan pasti berat. Harusnya dicas supaya biasanya kalau mobil jalan ini charger aki berarti. Ini buat gantiin fungsi alternator kalau mobilnya diam. Nanti saya kalau lagi ngedrop udah kamu cas aja di rumah, nanti besok udah bisa starter. Betul. Kalau mobil diem mendingan dibelikan ini aja. Nuko juga megang agennya ini berarti ya? Iya, Citex sama Nuko ini. Kita juga pakai sih di workshop. Ini masuknya di apa namanya
by under Detail Works atau lain lagi? Enggak, jadi kalau di Deluxe itu kan cuma salon aja kan. Jadi kalau untuk yang jualan barang ini kita ada toko namanya ini Autores Fastener. Oh, ini Nah. Autores ada Instagramnya ya, Ada Instagramnya langsung juga. diklik aja di link di bawah ini. Jadi Instagramnya. memang dipisah. Kalau yang di Deluxe itu kan untuk jasanya. Untuk jasanya. Kalau untuk mau beli barang-barangnya, obat-obat, barang-barang kayak gini langsung di toko. Oke, berarti ini maksudnya kalau di sini nih gini loh, berarti di Detail Box itu semua obatnya juga ambilnya dari sini loh. Iya, 90% kita nggak cuma merek ini aja ya. Iya, iya, Cuma iya. yang di pameran kan merek ini aja. Iya, Kita semuanya ngambilnya dari Autores Fastener. Berarti kalau misal kayak mau salon di depan Koko tuh kayak misal ownernya nih kan Koko nyuplai nih beberapa barang kan dari Autores iya. Fastener. Nah nanti kalau ada requestan aku minta obat-obat yang ini bisa. Bisa, boleh, nggak apa-apa. Oh, Customer pun kalau misalnya selesai coating, selesai perawatan di kita, bingung misalnya, kok aku butuh sampo, aku butuh wax, aku butuh buat bersihkan apa leather apa segala macam. Kita referensikan, kan kita merek ada banyak. Iya, benar. Jadi after salesnya kita ada. Nah itu namanya kalau kamu mau coating atau detailing ya di Detail Works itu serunya itu tuh. Iya. Bisa customize kamu obatnya Customize, apa, betul. nanti setelah kamu setelah perawatan di sana nanti setelah mau perawatan sendiri itu pakai obatnya apa diarahkan Iya, semua ada semua. Jadi nggak usah bingung. Nanti kalau nggak ngerti ngerawat mobil pun kita yang ngajarin. Oh. Jadi kita nggak lepas tangan kok. Itu loh. Selesai di coating kita ajarin. After salesnya After salesnya ada. ada. Itu loh. Kalau The best beli loh, obat-obatan sendiri bisa. Kalau bingung mau dibawa ke kita juga bisa. Ya. Iya. Jadi selain kamu kalau mau beli obatnya dulu, terus kamu bingung mulai sih bawaannya ke Detail Boleh, Works. boleh. Soalnya kan nggak semua orang tahu ya. Betul. Kadang ada yang tahu tapi males. Tapi kadang ada orang yang seneng ngerawat mobil Ngerawat sendiri. mobil sendiri. Nah, kalau seneng ngerawat mobil sendiri nggak apa-apa. Kita sediakan ini medianya. Obatnya, gitu. Bahkan nanti mungkin untuk alat padnya sampai microfibernya, lap-lapnya semua lengkap. Semuanya ada, lengkap. Lengkap. Jadi pokoknya peralatan dari bawah sampai atas pokoknya. Ada semua, lengkap. Interior, eksterior, semuanya ada semua. Ini Koko buka pameran di IMS ini mulai dari tanggal berapa? 28 Mei dari hari Rabu kemarin sampai terakhir besok tanggal 1 Juni hari Minggu. 5 hari. 5 hari. Ya, tapi nanti setelah di luar pameran kalau butuh bisa langsung cari IG-nya itu. Ya, Autores Fastener. Nah, untuk Autores Fastener nih penjualannya apa via online aja atau ada shopnya? Kita memang base-nya online sih. Base-nya online, Ya, jadi oke. cari di marketplace ada lah. Oke. Jadi Shopee, Tokped Ya, hampir semua hampir marketplace semua ada. ada. Jadi tinggal ketik aja ya Autores Fastener nanti itemnya lengkap kok semuanya. Dari Instagram itu kan udah ada Dari Instagram linknya. juga ada. Tuh, iya. Mantep kok. Siap. Oke, kalau dari Koko sendiri kok, IMS menurutnya Koko gimana kok IMS Surabaya? IMS oke sih ya. Maksudnya orang Surabaya juga antusiasmenya terhadap otomotif lumayan cukup Lumayan tinggi ya. benar. Iya. Banyak yang kesini kemarin dari hari pertama sampai dengan sekarang juga yang beli obat-obatan gini banyak. Banyak Berarti kan banget, ya. peminatnya terhadap karker Iya, itu ada. banyak, betul. Maksudnya kayak car entusiasnya ada gitu loh. Otomotif kalau di Indonesia khususnya di Surabaya oke sih ya. Oke, Ya, benar. peminatnya masih banyak. Karena kalau sampai mau beli chemical seperti ini kok, berarti kan dia kan mau mengerjakan sendiri. Betul, gitu. betul. Otomatis kan itu kan berarti punya jiwa gitu loh. Iya. Entusiaskannya ada. Soalnya yang seneng kayak gini harus orangnya seneng dulu. Betul. Kalau nggak seneng nggak bisa. Iya. Kayak maksudnya aku yang dasarnya suka bersih mobil tapi karena waktuku yang habis akhirnya aku Iya. serahkan ke Jadi Koko gitu. kita itu win-win solution. Win-win solution. Kalau seneng ngerjakan sendiri ya beli obatnya Silakan. aja sendiri, kita ajarin nggak apa-apa. Tapi kalau malas, capek, nggak ada waktu ya kasih ke kita juga bisa. Ya, Kita kan ada contoh, salonnya. Waktu itu kan aku sebelum Jamnas Bali itu kan boxer kan Boxer. detailing terus Iya. Nix ada spray coating yang bagus apa? Chemical guys. Waktu itu kan pakai chemical Iya, guys. chemical guys. Jadi- Hasilnya oke toh. Oke, sampai Bali aku siap. tambahin lagi wah top sih aku. Langsung Oke, dapat oke. base original itu waktu itu. Best original. Iya, iya. Siap. Nah, kok Ah. dari mobil-mobil yang di IMS favoritnya apa? Ko? Kalau sekarang ini jujur trennya kan mulai ke mobil listrik ya. Ya, EV. Kalau ke betul. mobil listrik kita sih kurang cocok pengesean. Iya, ya Masih- betul. Masih betul, jiwanya betul. masih di Ah. mobil-mobil jadul ya. Betul, kebetulan ya. betul. Tapi kalau disuruh milih mobil listrik yang ada di pasaran mungkin Cherry G6 lah ya. Oh, Yang Cherry menarik G6 ya. yang menarik Yang ya. menarik. Nah. Berarti bukan dari BYD ya?
BYD Seal sama si Lion juga oke sih. Cuma Tapi- kalau disuruh milih kayaknya Tetep G6. milih G6 sih. Soalnya buat medan harian kan kalau Iya, iya, Surabaya kan bener. paling enak ya mobil SUV lah ya. bener. Iya. Ya, sebenarnya sih lain juga SUV kok, cuman ground clearance-nya memang nggak Betul. setinggi Kalau sisi. G6 itu kan ibaratnya sorry ya, kayak Jimny. apa namanya? Kayak Jimny, Nah. kayak Wrangler KW lah. Iya, bener-bener kami bener. Kita mau Modelnya masih berasa oke. kemanapun gas Masih- aja. Iya, betul. Betul, itu aja sih. Oke, thank you Ko atas Siap. waktunya ya Ko. Sukses Sama-sama. terus. Oke. Nanti Harrier kalau udah selesai Ko di info Ko. Kita korek habis. Harrier-nya masih on progress, paling minggu depan selesai. Oke, mantap. Jadi sebelum aku jual mobilnya, tak salon sih guys. Ya, Jadi wajib, dulu. wajib biar yang beli seneng toh. Harus totalitas Harus ya di totalitas, BNI. ya. Padahal jualnya rugi loh Ko. Apa biar customer kan puas. Iya. Biar customer puas. Oke. Itu kuncinya. Siap. Oke. Nah, teman-teman tadi kita udah keliling-keliling sama anak magang BMG sama ini konten kreatornya BMG si Angkasa. Pokoknya kalau yang bagian TikTok itu sama kakak Angkasa ini. Ya kan? Kakak Angkasa. Udah keliling-keliling semua, jadi kita bertiga ini punya favorit masing-masing masih dong. Sebenarnya brandnya nggak terlalu banyak nggak sih? Ya hitungan jari lah. Dan ada brand yang nggak masuk. Favorit pula nggak Nah, masuk. Eropaan. ya Eropanya kebetulan nggak masuk. Kategori brandnya sebenarnya banyak, negaranya yang sedikit kayaknya, cuma di beberapa negara aja. Iya, iya, Jepang benar. sama apa ya dia? SPG-nya ya apa? China. Viet, SPG-nya ya Jepang, Adia. Kalau kelek-kelek. Kita lah, aku sih ngomong iki negara sih an. Negaranya yang pasti ya, China, Jepang, sama ada brand baru Vietnam. Oh, Vietnam. Nah, kalau motor-motor ada sih, tapi kita kan nggak nge-review motor ya. Lebih ke mobil sih. Yang motor ada yang India juga tuh, banyak. Betul. Nah, sekarang siapa nih? Kita mulai dari siapa Tanya. dulu? Angkasa dulu apa ini? Kayaknya dari Magang. aku dulu deh. Kali ini kita pingin main-main, teman-teman. Kita ada mini games lah gampangnya. Dari kita bertiga ini, tadi kan udah beberapa keliling tuh di dalam acara IMS. Kita tentukan mobil yang kita suka dari brand mana dan negara mana. Kita coba main tebak-tebakan. Dari saya, dari Ko Ivan, sama dari Mas Angkasa. Kira-kira bisa tebak nggak kalian? Mau ya kayak gitu ya? Kita coba main. Boleh dong. Oke, coba kalau dari aku dulu, kalian tebak deh, kira-kira apa sih mobil yang tak pilih di MS tadi, yang aku suka deh kira-kira. Dari negaranya, dari brandnya, baru nanti dari namanya terakhir. Oke, kira-kira. Kalau aku nebak tadi kamu lihat yang SPG-nya paling cantik dari Jepang. Aduh. Oh, soalnya kalau brandnya Jepang itu mesti SPG cakep-cakep gitu. Iya sih. Tapi mobil iki, Loh iya, tadi kamu berkutip di situ-situ aja Jepangan ya enggak? Ini loh, brandnya Jepang bukan berarti SPG-nya orang Jepang. Ini apa sih? Itu ya ake mau itu lah produk lokal. Paham kan? Apa tebakanmu? Jepanganmu ya apa? Kalau mobil kesukaanmu kayaknya dari negara Jepang. Kita kampung. Ya, kalau dari aku sendiri sih, karena aku mengenal Mas Wildan ini kan sebagai pupuk bawang ya kita kayak. Iya iya iya. Ya, magang kan. Nah, Ya, itu betul. kan seperti yang podcast sebelumnya kan Betul, betul. Mas Wildan kan kayak nyari apa yang aman aja, yang umum-umum aja. Ya selama ini yang kalau umum di Indonesia ya Jepang, apalagi brand yang terkenal. Kalau nggak Toyota, Honda udah. Yang mainstream lah istilahnya lah, bener nggak? Dan ternyata remeh ya ditebak ya. Betul, Iya. karena saya memilih dari negara Jepang. Ya alasannya bener sih, dari yang Ko Ivan tadi sampaikan ya. Karena memang saya ingin belajar otomotif, hal yang paling mengena di otomotif terkait brand, di otak saya masih brand itu dari negara Jepang. Oke, benar. Lalu brandnya apa? Kan banyak tuh di Jepang, brand-brand mobil yang tadi dari di IMS. Kalau lari, kamu dulu, Aku aku udah. dulu, oke. Ayo. Kalau dari aku ya, rasanya Honda. Kayaknya, karena gini, tak lihat ini Mas Wildan ini suka model yang cakep-cakep juga. Mau SPG aja nyari yang cakep kok. Berarti cari mobil kan harus yang looknya kan cakep. Bener nggak? Iya kan? Cocok logi itu namanya. Cocok Nah, logi namanya. kalau Toyota kan ya dibilang cakep banget nggak secakep Honda tetap kan dari kalau model. Oke, tak lampu. Itu masuk. Kalau Ayo, dari Mas aku Angkasa. sih Toyota ya. Dia suka yang awet-awet, tahan lama dia. Maksudnya Oh. memakainya jangka panjang lama itu. Ya masuk akal. Oke, jawaban yang benar adalah dari Ko Ivan. Oh. Dari brand Honda. Ya, seperti yang awalnya saya bilang, mobil menurut saya adalah berasal dari negara
Jepang. Dan yang paling familiar di negara Indonesia, brand Jepang mobilnya itu yang mereknya Honda. Orang kakek nenek saya aja nyebutnya mobil itu Honda, Yes, sepeda Honda, Nah, betul. jadi brand itu sudah sangat melekat di kepala saya atau bahkan orang-orang terlama di negara Indonesia. Ayo kalau dari negaranya sudah Jepang, brandnya Honda, lebih spesifik mobilnya namanya yang apa dari brand Honda yang tak pilih? Dari aku dulu. Kamu dulu. Civic. Mungkin. Bentar, Mas Wildan kan sudah berkeluarga. Pasti kan berarti kan objeknya Aku ini kan boleh diganti nggak? Yo, sekarang kamu harus pilih tadi. ya udah milih nggak bisa dong. Iya, iya. Nah, Belum nyebut. karena ini Mas Wildan sudah berkeluarga berarti karena aku ini kan lebih spesifik orangnya kan. Nah, berarti kan mementingkan space belakang yang gede ya kan. Terus nanti untuk ngisi-ngisi barangnya apa nanti untuk jok anak kecil juga ya kan. Dan bisa kemana-mana. Kalau aku sih si RV. Oke, jadi ya. Karena SUV, sekali megan. Adalah Honda Civic. Asal nggak saya betul. Ya memang sih secara alasan memang benar. Secara aku Ivan sampaikan memang Honda itu memiliki Model. yang memang futuristik ya. Menurut itu kalau aku barang lama aku dan itu dia bagus modelnya tuh untuk berapa tahun depan itu masih nggak kuno. Benar, itu benar. Nah, kenapa saya milihnya itu sedan, apalagi yang Civic ya tadi. Honda ini model sedannya atau Civicnya dari yang dulu awal keluar serinya Civic sampai yang terbaru sekarang itu modelnya nggak bosen gitu loh. Menurutku yang aku nggak paham itu pakai gaya ergonomis atau gaya apa yang terserah itu ya. Tapi menurutku dia selalu ada pembaharuan model di setiap tahunnya. Jadi nggak bosen dan karakter Honda sedannya itu masih ada. Apalagi terutama Civicnya ya. Karakter Civicnya itu masih ada. Walaupun dari tahun ke tahun itu diupgrade model atau diperbarui model. Itu sih kalau menurut saya. Benar. Gitu. Ayo coba sekarang yang Mas Angkasa dulu. Mas Iman dulu. Sekarang yang mana dulu? Mas Angkasa dulu. Angkasa dulu aja. Ayo. Siap. Tebak. Tadi kita masuk di IMS ya. Mobil apa dan dari negara mana? Tipe mobilnya apa? Dari kamu dulu, menyudutkan aku terus tadi. Oke. Sensi mau. Jepang. Muka-mukamu itu melok-melok istilahnya. Ya toh. Kalau kamu, pakar otomotif. Ini, karena aku taunya Toko Gilang ini ya. Jadi kan pecinta BMW ya kan? Eropa Pecinta banget, Eropa ya. banget. Kalau kita bilang Jepang, nggak mungkin Bu. Karena apa? Kualitasnya Jepang tuh build quality-nya nggak bisa. Jauh, jomplang sama Eropa. Sekarang, apa yang build quality-nya bisa menyaingi bahkan lebih bagus daripada Eropa? BYD. Merek dari Cina. Yang lebih spesifiknya seperti itu BYD. Kalau Cina yang lain banyak, cuman build quality-nya sebisa lebih bagus dari Eropa ya BYD. Kalau aku nggak panjang lebar udah ketebak anjir. Semua ya, Mati? Iya, Bener BYD negaranya dari Cina, iya. Soalnya gini, build quality-nya tadi tak pegang-pegang, wah bagus. Hampir sama kayak mobil Eropa. Oh, berarti ini selera top. Astagfirullah. Bawa pun delok loh. Oh pantes, kamu suka BYD mungkin selain build quality-nya juga sekarang memang Soft lagi hype touch. banget ya. Ya, saya juga Lagi ya. hype banget kan Benar-benar BYD. hype banget. Apalagi apa tadi apa di situ kan tadi banyak ya serinya kan ya. Yes. Beberapa seri tadi. Kayak yang tak lihat di jalan juga semuanya rata-rata orang-orang beli ya. Yes. Semua seri ya. Yang seri yang terbaru itu malah yang aku tahu bulan kemarin yang baru launching tahun ini ya, itu udah SPK hampir 2000 unit. Jadi untuk mobil listrik itu paling laku. Padahal untuk harganya termasuk harga yang high, medium ke atas. Kedua paling mahal dari mobil listrik yang brand China ya. Ya. Tahu itu. Kalau aku coba deh tanya dulu ya, sorry Mas Angga saya dulu ya. Aku pengen tanya ke Ko Ivan, pakar otomotif nih mungkin ya. Kenapa sih kok BYD itu perkembangannya pesat banget sih kalau kita lihat di Indonesia? Ini kan kurang lebih hampir jalan 2 tahun ini ya dia masuk di Indonesia. 2 tahun ini. Sangat melesat banget. Apakah memang dari selain build quality-nya, terus dari harganya mungkin di Asia ini cocok? Apakah memang ada beberapa poin yang dirahasiakan yang tapi kita semua tahu inilah titik poin terutamanya BYD gitu. Menurutku dari sini ya, Mas Hujan ya. Karena BYD ini kenapa bisa sepesat itu? Karena BYD ini anggapannya waktu kita di China ya, kita beli ini brand China. BYD ini anggapannya Toyotanya China.
Oh. Jadi the biggest car company. Maksudnya perusahaan mobil yang terbesar di negaranya. Dan itu kan otomatis kan orang yang mau beli kan merasa kan safe. Ya. Kayak misal kayak orang yang beli Toyota kan merasa kan safe kayak. Ya, betul. Karena ini brand terbesar, otomatis secara reliability-nya dapat ya itulah. Kalau enggak dia kenapa bisa besar? Karena kan salah satu yang diambil kan pasti itu reliability-nya itu. Sama Purna jualnya biasanya kan bagus. Nah, seperti itu. Karena memang produsen terpercaya terbesar ya. Garansinya lebih aman lah untuk kita beli jangka panjang. Ditambah lagi seperti yang Mas Gilang bilang, saya bilang build quality-nya itu top. Jadi kayak anggap aja kamu punya Toyota, tapi kamu ini kasih interiornya kayak Lexus, tapi harganya Toyota. Nah, gimana orang nggak mau beli? Nah, menggoncang pasar EV gitu loh. Memang negara itu memang luar biasa. Luar biasa, bener. Bisa membuat harga stabil agak menengah ke bawah, tapi build quality-nya bisa menengah ke atas. Menengah ke atas. Apapun produknya kayaknya ya, nggak Betul. di mobil ya. Bener. Di negara itu memang luar biasa. Luar biasa. Serinya. Tapi aku salah tadi. Sebentar. Kalau tebak dulu aja. Kan Mas ini kan bawaannya kan BMW. Berarti kan sukanya yang kenceng. Harusnya sih sedan. Sporty, sedan. Harusnya sih seal. Pilihan cuma satu, saya nggak bilang dia sedan, nggak ada lagi. Bener. Sama yang Sil? Ya sih. Gak salah kamu. Suka kecepatan aku soal. Seal apa yang Silion? Yang sedan tuh apa tadi aku lupa. Gara-gara lihat mbaknya gitu. Kalau yang sedan tuh Sil, Iya, kalau Sil. yang SUV si Lion. Bukan, yang seal aku. Yang Lion berarti. Yang seal. Yang sedan. benar. Aku ingat waktu ke sana tuh. Yang warnanya hitam atau abu-abu. Yang SUV apa yang sedan? Yang sedan. Yang SUV. Kamu ini loh. Kamu ini loh. Nggak bisa ya. Kalau dia itu lo lihat lihat kita BYD itu dia tuh fokus lihat ke si Lion terus. Kalau si Lion itu memang buat 1 tahun ke depan lagi mungkin kalau punya rezeki buat keluarga. Kalau sekarang buat pribadi ya seal lah. Jadi yang warna hitam ya. Oke. Karena tadi ada 2 warna pokoknya. Kalau yang si Lion abu-abu, kalau yang Sil itu hitam. Ya, berarti bener ya tebakan kita yang seal ya. Betul. Tapi memang secara model dari sedannya BYD menurutku oke juga sih. Tapi di jalan lagi banyak banget sekarang yang seal ya. Walaupun harganya nggak murah loh sebenarnya. Tapi orang-orang kebanyakan BYD ambil yang itu ya. Tuh, sebenarnya kalau kita bilang ya, Mas Yudan, kita bilang kalau harganya nggak murah, salah. Harganya itu murah. Dibandingkan yang brand lainnya sesama di segmennya sama. Nah, itu saya kurang pemahaman di situ berarti. Kan harganya kan dia range-nya 600 sampai 700 juta kan. Tapi kamu segmennya musuhnya dia yang kelas premium berapa? 1,5 miliar ya. Murah lah, setengah harga gitu loh. Mungkin kayak yang di brand Cherry kayak gitu ya. Nah, itu mungkin harganya bisa lebih harusnya betul. lebih. Nah, ini loh, dari tadi kamu itu nebak saya terus. Ayo tak tebak kamu sekarang. Ya, sekarang gantian. Apa? Ivan. Ayo siapa dulu? Kalau aku sih Ya, wes. nggak terima aku langsung ketebak. Udah ketebak lah pasti lah. Aku maunya apa? Kalau kamu nih sukanya juga Eropa juga. Sebetulnya dia suka Mercy tapi nggak ada gitu loh. Berarti harus ngaku. Bentar, tak spin dulu ya. Perfeksionis sama mobil itu. Oke, sebentar. Tak kasih bocoran dulu lah. Gini dulu nih. Kan yang kalian tahu kan aku pakai boxer. Ya kan? B124. Ada satu lagi mobil yang aku rekomendasikan untuk papaku yang biasanya kalau orang tua itu kan image-nya kan selalu pakai Innova, bener nggak? Di Indonesia kan. Kita bisa rubah ke Toyota Harrier yang nanti ini kita mau jual. Oke. Nah, patokannya itu dah. Aku punya Harrier, aku jual, aku pengen ganti mobilnya itu. Berarti harus sesuai sekelasnya tuh harus. Oke. Ya kan, bener nggak? Ayo. Kamu dulu. Ya, aku. Dari negara mana? Langsung isi aku. Ya coba. Negara, merek sama seri. Negara Jepang, Honda, CR-V. Aku nanya sih dari mobil ya, Innova, Harrier. Berarti kan kalau punya histori seperti itu berarti mobil kenyamanan. Yang diambil itu mobil yang nyaman. Innova tahu sendiri nyamannya suspensinya, naikannya. Terus Harrier, upgrade dari Innova.
Otomatis untuk di mode yang sekarang atau di zaman modernisasi sekarang ya menurutku CR-V sih hampir mirip kayak itu ya. Betul. Menurut nilai pandangku, sudut pandangku. Kalau aku nebakku di DC Lion sih. Itu ya masuk. Di DC Itu ya, Lion. Soalnya Mas? dia tadi menebak-nebak aku karena kan dari basic Eropa. Tadi ngebus ya, Sil apa si Lion? Iya. Pasti si Lion ya. Ayo jujur loh. Versimu tak tabrak anggol. Oke. Begini. Sebenarnya kalau yang dari Mas Wildan aku ndak ambil. Karena Enggak, berarti Honda ya. for your information, Ivan Huang tidak suka Honda. Sotoy guys. Itu memang imageku dari dulu seperti itu, teman-teman. Mobil keluarga loh guys. Jadi maksudnya aku dari brand aja aku udah nolak gitu loh. Namanya Honda tuh nolak. Kalau tahu recordku, yang tahu recordku ya, aku nggak pernah beli Honda kecuali satu, Honda Brio. Itu pun karena memang harganya murah, segmen itu paling oke ya udah aku beli itu waktu itu untuk kakakku. Oke. Itu hanya itu aja Bebas tuh. kan nebak kan? Benar. Karena kan mungkin Mas Yuda nggak tahu recordnya sebelumnya. Nah, kalau dari Mas Gilang ada benernya, tapi belum 100% benar. Jadi begini, kalau untuk si Lion, aku memang suka. Cuman aku masih belum mau beli mobil ini kalau posisi baru. Nah, mungkin kalau si Lion ini ada second, aku mau ambil second ya. Karena kan aku bakul mobil second. Bener nggak? Pertanyaannya, kalau Ivan nggak mau beli baru ngapain ke IMS yang pamerannya mobil-mobil baru? Masa kamu nunggu orang second dulu? Nah, begini. Masa kamu kesini cuma review doang? Jadi Pertanyaan lu. ada hitungannya kalau dulu. Kalau sampai aku bisa beli mobil baru, berarti mobil ini sangat worth it untuk jangka panjangnya. Dan kenapa sampai aku berani beli mobil baru ini? Berarti aku beli baru aku nggak rugi. Oke, berarti ada kemungkinan beli mobil baru. Ada kemungkinan mobil yang dibeli itu ada di IMS ini, brandnya, entah negaranya apa, brandnya apa. Dan ada kemungkinan juga kesini cuma nge-review dong, konten. Aku sempat sing di bener. Ya ono tiga pemikiran iki. Kalau dari Mas Angkasa ya Pak? Kan tadi kelihatan belakangku, aku lihat apa kan kelihatan. Kalau aku sih dia itu mau ambil mobil, tapi masih sulit ditebak. Mau ambil mobil. Karena ngapain Harrier-nya diganti? Kalau tidak ada mau ganti. Tapi dari background dia nggak pernah ambil mobil baru Pak. Nggak. Dia lebih suka mobil bekas Pak. Ya mungkin dia nunggu 2 tahun lagi ya. Bahkan ngapain sekarang ke pamerannya? Ya kan ngincer, kayak kamu mau nikah loh, ngincernya kan dari 1 sampai 2 tahun. Nggak mesti juga. Sekali langsung ada. Guys, Sprint. gini. Kalau udah ngomong kalau jodoh kan berbeda guys. Masa jodoh aku cari second. Loh ya toh, bener nggak? Sekali Iya dong. langsung itu. Ya bisa makan ya hari dia habis. Jadi menurutmu pengen review aja konten sih mungkin. Kalau menurutku dia mau ambil unit, cuman ya ini masih hanya dia sama Tuhan yang tahu ya mungkin ya. Tapi ya ada kemungkinan, ada kemungkinan ya dia mau ambil baru mungkin. Tapi dari hidup kurang lebih 24-25 tahun ini dari story beli baru. Apa yang membuat trigger dia harus harus beli baru? bentar, Ya kan gini. nggak mungkin. Bentar gini. Ini for your information lagi ya. Historicalnya kalau aku pribadi aku sendiri beli baru belum pernah. Tapi kalau dari generasi papaku ya, beli baru mobil hanya 2 kali. Yang pertama dulu Kia Picanto 2008. Oh, berarti Pernah, papaku dulu beli untuk mamaku karena dulu mamaku mintanya mobil baru, nggak mau mobil second, mau nggak mau karena stigma itu kan susah. Akhirnya belikan Kia Picanto Matic 2008 yang pertama kali facelift. Yang kedua, harusnya kalian bisa tebak sih mobil ini. Innova. Ya, Dan tadi Innova, lalu yang ketiga Inno. Tapi kan ini kan mobil second bukan mobil baru, yang mobil baru. Oh, yang Jadi cuma 2 kali aja. Oh, iya. Dan ini singkat cerita, lucu nih ceritain. Beli Innova diesel dari 2010 tuh, tipe G manual. Rencananya sebenarnya nggak mau beli baru, Terus terpaksa beli. ngapain terpaksa beli tuh? Terpaksa belinya loh. Iseng gitu. Bisa. Jadi begini, Tapi iseng-iseng beli mobil gitu ya. Waduh. terpaksa kan. Jadi gini.
papaku kan punya teman baik. Dia biasa kalau ngambil mobil itu dari Jakarta. Selalu ngambil baru pokoknya dari Jakarta. Karena kalau dulu kan potongannya kan banyak di Jakarta kan lebih murah. Nah, singkat cerita, dia waktu itu beli Innova G ini manual, beli 1 ya kan. Dan rata-rata pokoknya kalau beli itu mesti ngisi nama langsung kredit ya kan. Jadi kan maksudnya kalau masuk ya otomatis nggak bisa dijual lagi gitu kan. Ya, betul. Udah beli 1, biasanya nggak sampai 1 bulan, mobil udah sampai Malang. Oke. Ini udah sebulan lebih, kok sampai. nggak sampai. Telepon lah ke temennya biasanya tuh kan. Pak Jok, gimana nih? Kok mobilku belum datang? Aku pesan 1 loh. Nggak lama, 1 bulan, nggak ada 2 minggu lah, 2 mingguan lah. Datang mobilnya, ya dikirim 2 unit. Terus temannya bapakku dia bingung kan? Loh, kok saya datang 2 ya kan? Jadi ya apa nih? Telepon, Jok, duh, mobilnya kok kamu kirim 2? Loh, katamu tambah 1. Hah? Jadi dengernya itu yang temennya papaku kan bilang mobilku beli 1 loh. Dengernya tambah 1. Akhirnya dari Pak Bengkok kan udah isi nama kan. Minta tolong ke papaku wes beliin aja. Oh ya wes lah, ke teman sendiri tuh. Kan ya. Ditolong ya udah tak beliin. Luar biasa, beli mobil ditawarin kayak gitu mau. Aku besok beli G20, pakai sebulan bukan gitu ya. Loh ini mobilnya baru crash bos. Jadi terpaksa belinya, bantu temen gitu loh. Miskomunikasi. Jadi maksudnya ini kan teman baik banget dan waktu itu memang posisinya ya Innova katanya papaku memang dia suka, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi kan terpaksa, tipe kita nggak bisa milih, warna nggak bisa milih. Iya sih. Terpaksa beli mobil baru bukan dari hati sendiri ya. Iya, karena keadaan. Lucu kan Kan makanya. nggak mungkin les lagi kayak banget itu ke mobil anyar meneh. Ayo logika loh. Dia punya mobil baru sekali aja itu terpaksa karena kekeliruan miskomunikasi. Tapi tak lihat dari mimiknya itu dia ada keinginan beli mobil baru. Aku yakin dah. Loh, kita kesini cuma diajak konten. Kamu ngeyel sama saya. Nanti kok katanya konten gak? Kok masak makanan? Kan nggak mungkin. Ya kontennya otomotif dong. Gak ada yang diincer, nggak tahu SPG-nya atau siapanya. Ya enggak lah, enggak. Ayo taruhan ya. Nanti Taruhan. di vlog selanjutnya ya. Oke, taruhan. Kalau beneran dia memang kesini beli mobil, nanti keluarin vlognya ya. Oh iya, Kalau nggak ada juga klarifikasi. Oh iya, masih. Dulunya cuma konten atau kayak gimana? Betul. Sampai kok Ivan nggak jadi beli mobil baru. Aku 100 tahun konten di BMG. Oh. Oke, nanti aku Deal ya? Oke. Ayo, Deal. aku kalah. Aku tak ada biji rapi manen. Loh. Gak pelok-pelok aku yo. Aku gak ikut-ikut ya. Transfer konten guys, ya. Masalah sini belum aku tapi udah mungkin. Iyalah. Mungkin ngomong-ngomong. Ya udah, jadi intinya mini games kami itu nanti akan menjelaskan ya apakah memang dari perdebatan kita tadi tentang kita datang ke sini itu benar-benar ada suatu tujuan atau hanya kita ingin nge-review mobil, harus tunggu di konten selanjutnya. Bener aku ya? Betul. Kok ini nggak ada kenangi mana ya? Aku luwe aku. Cek tuku mana mari gini. Ini di closing sih. Closing dulu, oke. Oke. Sekian tuh teman-teman perdebatan kita, ini perdebatan panas ya ini ya. Kalian pasti penasaran kan bagi yang sudah mengenal aku sebagai sosok Ivan BMG ya. Kalian udah tahu gimana mobilku tuh detailnya gimana, bener nggak? Betul. Kalian juga pernah naik Harrier-nya kan? Nah, Mau tidur kan? Nah, rasanya kan. Nah. enak banget. Jadi nanti kita akan kupas habis tuh semua Harrier-nya setelah minggu depan ya harusnya ya. Minggu depan ini kita nanti ambil unitnya langsung kita konten semua. Speknya tuh udah pasti ngawur karena nah ini ada informasi baru nih untuk kalian ya. Aku meskipun suka beli mobil second, tapi aku mau mobilnya kayak baru. Itu standar. Tapi tetap mobil second. Belinya second, tapi aku perbaikin semua karena kan aku punya basic otomotif. Oke. Aku sekolah otomotif kan. Jadi semua aku perbaikin semua yang harusnya kalau orang bilang apa diganti itu nggak bisa. Oke. Aku udah tahu ini udah umurnya tinggal sini aku ganti baru. Semua ganti baru. Tetap mobil second pokoknya. Aku nggak takut. Walaupun taruhanku kayak gitu nggak takut. Pak pastikan dia ambil unit baru. Kita udah taruhan ya tadi ya. Nah, datang ke IMS, Harrier-nya mau dikontenin di review. Kira-kira kenapa? Ya.
Ya Harrier-nya mau dijual kan udah tahu kan alasannya apa kan? Harrier mau dijual, berarti kan mau beli mobil second. Baru Rek. Lihat baru. Soalnya aku itu tahu karakter dia. Ya kalau sampai niat mau lihat mobil baru, pasti ya ada lah dari mimiknya, dari chemistry-nya ada. Cari udah kamu edukasi. jangan banyak bicara. Jadi ininya guys, kalau mobilnya Mimin pribadi ya, itu kalau jual pasti Mimin rugi, nggak mungkin untung. Karena total modal yang aku keluarkan untuk perbaikan semua, nggak mungkin harga pasaran, di atas pasaran jauh banget. Gitu, makanya kalau Bila kayak gitu kemudian bojone sampean piye ya? aduh. Wis. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you udah nonton konten kita di Surabaya kali ini ya. Nah, dari kalian ya apa yang kalian rasakan setelah komen-komen aja. Itulah satunya lah. Nanti komen di bawah, nanti biar kita nanti buatkan konten baru. Apa yang kita nanti mau debatkan lagi. Ya. Beli mobil baru kah? Beli mobil second kah? Ini kan tetap mobil, beli mobil ya. Tetap beli mobil. Baru apa second? Ya karena kan hari ini aku jual. Pasti kan aku harus cari ganti Kita dong. harus komen, baru apa second? Kalian Betul. mau komen-komen taruhan di komen juga bisa. Boleh. Pasang baru Rek. Pikiran ya. Menang. Kasihkan baru. Oke, see you guys. See you on next content. Bye bye.